4 tahun sudah Provinsi Bali berada di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Oka Arta Ardana Sukawati atau yang akrab disapa Cok Aceh. Berbagai terobosan dan inovasi serta pembangunan infrastruktur sukses dilakukan. Hal tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat Bali. Selain infrastruktur, bidang sumber daya manusia pun terus ditingkatkan khususnya di bidang pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghasilkan SDM Bali unggul dan berdaya saing global. Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Arta Ardana Sukawati atau Cok Aceh yang dilantik pada tanggal 5 September 2018 secara konsisten telah menyelenggarakan pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Selama 4 tahun kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati Cok Aceh, berbagai pencapaian telah diraih, terutama 5 bidang prioritas yang menjadi unggulan pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya, pencapaian dalam bidang pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa mengatakan, dari 22 misi pemerintah Provinsi Bali, Disdikpora Provinsi Bali mengemban 4 misi, yakni misi 4, 5, 6, dan 11 yang pada intinya adalah bagaimana mewujudkan SDM Bali unggul diawali dari dunia pendidikan. Dalam bidang pendidikan, banyak hal yang harus dibenahi. Gubernur Bali Wayan Koster selalu menekankan pada 3 hal penting yang menjadi fokus utama, yakni peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, SLB, peningkatan kesejahteraan guru dan kepala sekolah, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Berbagai pencapaian penting antara lain telah sedang dan akan dibangun 17 SMA SMK baru di Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrana, Karangasem, dan Buleleng untuk meningkatkan kapasitas layanan pendidikan. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali mengadakan 1 unit laboratorium keyboard aksara Bali untuk SMA SMK negeri dan memfasilitasi beasiswa lulusan SMA SMK untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Untuk visi Bapak Gubernur Wayan Koster yaitu Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru, memang di sana ada dari 22 misi, Disdikpora Bali mengemban 4 misi. Dari 22 misi itu 4 misi, misi 4, 5, 6, dan 11. Yang pada intinya adalah bagaimana agar dapat mewujudkan SDM Bali unggul. Nah, tentu diawali dari dunia pendidikan. Bapak Gubernur Wayan Koster melihat memang ada beberapa hal yang memang harus dibenahi. Nah, jadi beliau selalu menekankan bahwa dalam dunia pendidikan hanya ada 3 hal yang penting sekali, yakni mengenai akses, mutu, dan tata kelola. Setelah ketiga hal tersebut terpenuhi, terlaksana dengan baik, barulah berbicara masalah wajib belajar 12 tahun. Nah, mengenai akses, mutu, dan tata kelola ini, sejak kepemimpinan beliau, jadi mengenai akses, tentu adalah bagaimana seorang siswa dapat mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan wajar. Nah, oleh karena itulah di mana beliau menekankan selalu jadi untuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Di sana tujuannya adalah supaya anak-anak mendapat tempat pendidikan yang layak. Ya, kemudian mengenai mutu guru, kualitas guru itu selalu ditingkatkan. Itu dilaksanakan bimbingan teknis, kemudian workshop dan sebagainya. Yang tujuannya adalah tentu sebelum seorang guru atau pendidik memberikan layanan pendidikan, mentransfer ilmunya, tentu guru atau pendidik terlebih dahulu
kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian tata kelolanya bagaimana? Tentu kami di sini adalah bagaimana supaya sekolah tersebut, jika guru, siswa sudah semuanya mendapat sarana prasarana yang baik, yang bagus, tentu di sana akan dapat tercipta ke arah mana SDM bilingual tersebut. Jadi itu yang selalu ditekankan oleh Bapak Gubernur Wayan Koster. Nah, sampai saat ini tentu banyak prestasi kalau kita berbicara masalah siswa guru yang sudah diraih oleh para guru dan siswa kita di sini. Terkait pembangunan gedung baru, pihaknya mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan Kemendikbud mengingat sistem penerimaan siswa baru berdasarkan zona. Karena kurangnya akses, banyak siswa baru yang tidak mendapatkan sekolah, khususnya sekolah negeri terkait zona atau adanya blank spot, sehingga pemerintah Provinsi Bali mengambil kebijakan mendirikan beberapa sekolah baru untuk menangani daerah-daerah yang zonanya tidak ada sekolah. Di era kepemimpinan Bapak Gubernur Wayan Koster, memang yang sudah dibangun, sedang dan akan dibangun itu kurang lebih 17 sekolah. Ya, itu tentu adalah tidak juga terlepas dari kebijakan Kemendikbud, karena sistem penerimaan siswa baru itu berdasarkan zona. Jadi berdasarkan zona itu tentu mengingat ada sekian lama tidak pernah terbangun sekolah-sekolah baru itu, jadi banyak zona-zona yang blank spot lah istilahnya itu, sehingga seorang siswa ketika dia harus mendaftar kemanapun sekolah terdekat akan selalu tersisih oleh siswa yang memang terdekat dengan sekolahnya. Jadi itu yang menjadi perhatian Bapak Gubernur. Oleh karena itu beliau menugaskan kami segera tangani itu wilayah-wilayah, daerah-daerah yang memang zonanya tidak ada sekolah, sehingga seorang siswa kemanapun dia bisa. Yang sudah terjadi kemarin itu memang seorang siswa sampai kemanapun tidak ada karena kalah zona dia. Jadi segaris dengan kebijakan Kemendikbud, pemerintah pusat, tentu Pak Gubernur menugaskan pada kami di mana yang namanya blank spot itu segera didirikan, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Apakah hanya karena seorang siswa kemudian terdapat sekolah yang terdekat, kemudian siswa yang sama sekali ke arah barat, ke timur, ke selatan, ke utara jauh sekali sekolahnya, sehingga itulah yang harus segera ditangani. Selain peningkatan akses, mutu, dan tata kelola, dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pengimplementasian nilai-nilai Satkerti, para siswa kembali diajak untuk mengetahui dan memahami adat dan kebudayaan Bali, serta melestarikan keberadaan bahasa, aksara, dan sastra Bali melalui pelaksanaan Bulan Bahasa Bali di sekolah-sekolah, pelaksanaan Hari Raya Suci Agama Hindu, penggunaan bahasa Bali, serta penggunaan busana adat Bali ke sekolah pada hari-hari tertentu, baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB. Hal tersebut mendapatkan apresiasi positif dari Ketua YPLP PGRI Kota Denpasar, Inengah Madiatnyane. Pengimplementasian nilai-nilai Satkerti dalam dunia pendidikan tentu membawa dampak positif bagi peningkatan karakter peserta didik. Dengan himbauan dan surat edaran Bapak Gubernur terkait dengan kebijakan-kebijakan, yang pertama itu adalah memakai seragam, ya. Yang kedua adalah berbahasa Bali. Kemudian yang ketiga ini adalah merayakan secara khusus tumpak-tumpak yang dilaksanakan dari dulu. Itu sekarang sekolah itu melaksanakan secara khusus di sekolah. Nah, semuanya ini adalah hal yang sangat positif sekali ya. Yang sesungguhnya di sekolah kecuali perayaan tumpak itu yang belum. Kalau yang lain seperti pakaian adat itu sudah kita lakukan, yaitu setiap hari Kamis dan hari-hari Purnama, dan tilem itu sudah dari dulu. Kemudian kita berbahasa Bali juga sudah.
Dan selanjutnya yang berbahasa Bali ini saya kira itu adalah hal yang perlu ya kita tekankan, karena budaya itu asalnya berbasis kepada bahasa, khususnya di Bali itu adalah bahasa Bali. Kalau kita ingin mengajarkan budaya Bali, ya dasarnya itu harus bahasa Bali dulu, termasuk juga yang lain-lain. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster dalam bidang pendidikan, diharapkan ke depannya kualitas akses, mutu, dan tata kelola di bidang pendidikan semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan output atau luaran SDM Bali unggul dan mampu bersaing secara global. Jadi harapan kami adalah tentu ini berkaitan dengan mutu di bidang pendidikan. Kembali lagi tadi, akses, mutu, dan tata kelola tentu memang semuanya seluruh, sebelum berbicara mutu para siswa, tentu guru, pendidik itulah yang terlebih dahulu harus di-upgrade. Apalagi kedepannya kita semua tentu tahu bahwa pemanfaatan teknologi itu harus dikuasai oleh seorang guru sebelum dia mentransfer ilmunya. Kemudian kita tahu juga bagaimana kedepannya terhadap siswa, ada yang melanjutkan, ada yang bekerja, ada yang berwirausaha. Nah, inilah yang perlu diantisipasi di luar kurikulum tersebut. Jadi diajarkan kewirausahaan, itu yang terpenting seorang anak, jangan sampai mereka menganggur. Jadi seperti itu yang selalu diarahkan oleh Bapak Wayan Koster, akses, mutu, tata kelola. Dan nantinya juga kalau berkaitan dengan sekolah yang dikelola oleh masyarakat, tentu memang sudah menjadi pemikiran Bapak Gubernur. Hanya saja karena kemarin terkendala COVID sehingga APBD terkendala untuk memberikan bantuan seperti itu. Saya berharap juga nanti sesuai arahan Bapak Gubernur bahwa kedepannya seluruh sekolah pun akan dibiayai, akan diberikan bantuan.